Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun berada, senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara renungan pagi edisi 24 Agustus 2023. Pagi ini kita akan membaca Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Semoga menjadi panduan bagi kita untuk berjalan di hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Siapa orang yang berbahagia? Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang berbahagia itu bukanlah yang mempunyai banyak harta, atau yang sukses secara materi, atau mendapatkan segala yang diingini. Bukan pula dengan kekuasaan, popularitas, dan kejayaan. Siapakah yang berbahagia menurut Salomo? Salomo dengan jelas mengatakan bahwa orang yang berhikmat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu melebihi bahagianya memiliki harta duniawi. Kebahagiaan itu pada akhirnya mengikuti umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Kebahagiaan orang berhikmat terkait jalan hidup orang benar. Jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mengapa Salomo dapat berkata bahwa orang berhikmat dan pandai itu bahagia hidupnya? Saudara, alasannya jelas. Pertama, karena orang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun persoalan dan tantangan hidup yang dihadapi, Tuhan selalu menjadi nomor satu dalam menyelesaikannya dan bukan pada pengertian pribadinya. Maksudnya, orang berhikmat selalu memahami bahwa ada rencana Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan yang dihayati sebagai kebenaran utama di dalam hidupnya. Kedua, bahwa kebahagiaan itu terjadi karena hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan dengan cara selalu berbuat baik dan menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk kejahatan. Dengan setia hidup dalam firman Allah, maka orang berhikmat tidak silau terhadap godaan harta duniawi. Harta duniawi itu nilainya tidak sebanding dengan berkat yang disediakan Allah karena hidup yang taat pada firman Allah. Kehidupannya yang taat kepada firman Allah lah yang pada akhirnya membentengi dia dari segala macam tindak kejahatan. Mereka yang berhikmat akan selalu hidup dalam rasa syukur, rendah hati, dan selalu mau diajar oleh firman Allah yang memperbaharui hidupnya dari hari ke hari secara terus-menerus. Kebahagiaan orang yang berhikmat berdimensi vertikal dan horizontal. Hidup bahagia dalam iman kepada Allah dan hidup berbahagia bersama dengan keluarga tercinta dan orang-orang yang ada di sekitar hidupnya. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, sayangnya banyak orang begitu ambisi mengejar kekayaan, pangkat, dan jabatan duniawi, serta mengorbankan apa yang penting dalam hidup mereka. Waktu sedemikian bernilai ekonomis sehingga pertemuan keluarga menjadi sempit. Tidak ada komunikasi yang sehat dan membangun ketika masing-masing pulang dengan membawa kelelahan dan beban kerja. Sebagai orang tua, kita membiayai pendidikan anak-anak pada sekolah-sekolah terbaik dengan biaya tinggi. Harapannya jelas bahwa anak-anak kita jadi pandai, cerdas, dan terbaik. Namun apakah harapan itu segera terjadi? Apakah pengorbanan orang tua dihargai dengan baik oleh anak-anak kita? Banyak orang yang membuat anak-anaknya berhasil di bangku pendidikan.
Tapi tidak semua orang tua berhasil mengantarkan anak-anaknya untuk memperoleh kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Keberhasilan dan kegagalan pastinya ditentukan pada sikap dan tindakan kita kepada Tuhan. Sungguhkah kita menggumuli anak-anak kita dalam doa dan memastikan bahwa tujuan utama dan yang terpenting dalam hidupnya adalah mengalami bahagia bersama Tuhan? Sungguhkah kita mendorong mereka menjadi pribadi Kristen yang cakap dan ulet serta rendah hati untuk selalu beribadah kepada Tuhannya, baik pada waktu-waktu ibadah pada hari Minggu maupun pada waktu ibadah pribadinya, aktif dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan di jemaatnya, aktif berdoa, aktif membaca firman. Karena sukses dalam karir tanpa pimpinan Tuhan bisa membuat anak-anak kita hidup dalam dunianya sendiri dan mengabaikan ketaatan hidup kepada Allah. Dan ketika mereka hidup tidak taat kepada Allah, di sanalah musuh kebahagiaan itu sendiri. Sudah seharusnya kita semua peduli tentang masa depan generasi muda kita dan anggota keluarga yang masih mengutamakan kepentingan daging daripada kehendak Allah. Saudara-saudaraku, kebahagiaan itu adalah pemberian Tuhan bagi siapa saja yang mencari kemuliaan Allah. Kebahagiaan tidak dibangun di atas pertengkaran dan kekerasan hati. Kebahagiaan tidak dibangun di atas segala jerih lelah. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu hanya dapat diusahakan jika setiap kita selalu setia dan taat pada firman Allah. Firman Tuhan bukan sekedar ayat tempelan atau ayat hafalan sesuai dengan yang kita ingini. Firman Tuhan itu penting untuk dibaca, didengar, dihayati, dan terutama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai kehendaknya, agar kita dapat hidup di dalamnya dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Lakukan kebaikan setiap hari, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar ya Tuhan, bahwa setiap kami merindukan mengalami kebahagiaan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajari kami dengan hikmat-Mu pada pagi ini, bahwa kebahagiaan tidak datang dari dunia ini, tidak datang dari diri kami, tapi kebahagiaan itu adalah datang daripada-Mu ketika kami memiliki hikmat yang berasal dari sabda-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi pegangan kami untuk berjalan di hari ini. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, kiranya mereka semua adalah orang-orang yang berhikmat. Mereka semua yang berjalan di dalam kehendak-Mu, yang mencintai Taurat-Mu dan firman-Mu, sehingga dijadikan sebagai panduan dalam berjalan di hari ini. Apapun keadaan umat-umat-Mu ini, biarlah Kristus yang menaungi, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, dan menopang kami dalam segala hal yang kami jalani dalam hidup ini. Peganglah tangan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan di jalan yang Tuhan mau, supaya kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada mereka yang takut akan Engkau juga menjadi bagian kami. Dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan aktivitas kami di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.